Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri kuliah Filsafat Ilmu dan Epistemologi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat penting, yaitu bagaimana kita bisa membedakan antara sains dan pseudoscience. Nah, kita sudah sedikit membahas tentang pseudoscience ini beberapa hari yang lalu ya. Apa itu pseudoscience? Kita akan coba pahami dulu dari kisah ini. Jadi begini, dalam kehidupan kita yang sehari-hari ya, kita kan sering menemukan berbagai macam klaim yang seolah-olah terdengar atau terlihat ilmiah. Misalnya, astrologi, biasanya di bidang-bidang astronomi dan astrologi ya. Misalnya, kalau di bidang astrologi aja, di situ ada semacam kecenderungan menghubungkan antara kepribadian kita dengan zodiak. Oh, kalau orang Gemini itu pasti begini. Kalau orang Aries begini. Jadi seolah-olah ada hubungan tuh antara manusia dan tataran bintang di angkasa. Atau kita juga sering mendengar klaim ilmiah dari teori bumi datar. Atau juga kita juga sering mendengar pemaparan tentang, kalau ini dalam bidang medis contohnya pengobatan alternatif yang katanya menggunakan energi kosmik ya, dengan meditasi lah, dengan transfer energi lah, dan sebagainya. Nah, banyak orang percaya pada hal-hal semacam itu. Sementara komunitas ilmiah itu menolaknya. Pertanyaan saya kemudian, di mana sebenarnya batas antara sains yang sah dan sains yang berlebihan menurut saya, yang pseudoscience. Tapi sebelum sampai ke situ kita harus mengerti dulu apa itu sains dan apa itu pseudoscience. Kita mulai dulu dari sains. Sains ini kan adalah ilmu pengetahuan atau sains ya, itu kan sebenarnya merupakan metode sistematis untuk memahami dunia. Jadi sebagai sebuah metode, tentu saja ilmu pengetahuan atau sains itu berangkatnya dari observasi, hipotesis, pengujian, dan eksperimen. Jadi pertama-tama mengamati dulu. Setelah itu mengambil kesimpulan awal atau dugaan awal hipotesis. Kemudian menguji dugaan awal itu dengan eksperimen. Kemudian nanti muncullah hasil. Nah, hasil eksperimen itu harus dapat diverifikasi oleh orang lain. Maksudnya apa? Artinya, ilmu pengetahuan itu selalu menuntut adanya keterbukaan. Keterbukaan untuk dikritik, keterbukaan untuk ditunjukkan salahnya. Jadi, kalau kita bicara ilmu pengetahuan, maka sebuah teori yang kita produksi itu hanya bisa atau hanya akan dianggap ilmiah jika teori yang kita hasilkan itu bisa diuji, bahkan bisa dibantah dan direvisi. Teman-teman ingat Karl Popper nggak? Kita sudah bahas kemarin ya. Karl Popper ini justru menekankan bahwa teori itu semakin ilmiah harus siap untuk ditemukan kesalahannya, atau dia mengatakannya sebagai falsifikasi. Konsep falsifikasi ini atau falsifiabilitas ini yang ditemukan oleh Karl Popper ini menjadi penentu apakah suatu teori itu ilmiah atau tidak. Maka dari itu, teori ilmiah ya harus terbuka pada kemungkinan untuk salah. Nah, contohnya kalau dari Karl Popper gitu ya, contohnya adalah teori relativitas Einstein misalnya. Teori relativitas Einstein itu kan bukan sekedar gagasan yang dirancang oleh angan-angan,
tetapi melalui pengujian yang berulang-ulang, baik itu dengan observasi atau pengamatan maupun dengan eksperimen. Dan sampai hari ini masih bertahan teori relativitas Einstein karena bukti-bukti yang ditemukan masih mendukung, entah esok, masa depan, mungkin akan bisa ditemukan kesalahannya. Nah, itulah sains. Artinya dia selalu terbuka untuk dikritik, terbuka bahkan untuk salah gitu. Nah, berbeda dengan pseudoscience. Apa itu pseudoscience? Jadi kalau pseudoscience ini sifatnya dia bukan, kalau sains kan tadi adalah metode sistematik ya. Kalau pseudoscience ini bukan metode. Pseudoscience adalah klaim, kesimpulan yang tampaknya ilmiah meskipun tidak melalui pengujian. Lalu biasanya pseudoscience ini untuk tampak ilmiah dia menggunakan istilah-istilah teknis yang biasa digunakan dalam sains. Bahkan kadang-kadang menggunakan grafik atau jargon-jargon ilmiah. Tetapi pseudoscience ini tidak mengikuti metode ilmiah secara ketat. Nah, biasanya kalau teman-teman ingin tahu yang pseudoscience kayak apa, itu teman-teman bisa melihat ciri-cirinya yang menonjol. Pertama, klaimnya selalu menolak untuk diuji atau selalu yang mengungkapkan klaimnya itu tidak mau dibantah. Kemudian, eksperimen mungkin dilakukan dalam pseudoscience, tapi seolah-olah nggak bisa diulang. Dan kalaupun diulang, hasilnya nggak konsisten. Kemudian yang ketiga, seringkali pseudoscience ini nanti mengandalkan anekdot ya, atau pengalaman pribadi yang orang lain nggak bisa menyalahkan kan karena pengalaman pribadi. Ambil contohnya astrologi. Seseorang mengatakan posisi bintang itu menentukan nasib hidup saya. Nah, klaim itu kan nggak bisa dibuktikan secara empiris oleh orang lain, hanya oleh saya atau satu orang itu secara subjektif. Sehingga tidak ada cara untuk membuktikan apakah itu benar atau salah. Kalaupun dikatakan salah, lawong yang mengatakan itu dia bilang kalau dia mengalaminya bahwa kepribadian saya ditentukan oleh zodiak saya. Tapi kalau dikatakan benar, nggak semua orang mengalaminya. Karena itu agak susah untuk menempatkan pseudoscience ini dalam konteks sains, karena dia tidak memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya hal yang sama juga terjadi dalam misalnya kasus homeopati ya. Homeopati itu yang ini loh, yang dia mengklaim air itu bisa mengingat zat tertentu. Nah, itu ada penelitian ilmiahnya memang yang menunjukkan seperti itu gitu ya. Tetapi ternyata kalau mau diteliti lagi oleh para peneliti ilmiah yang lain, ternyata itu hanya efek yang tidak lebih dari placebo. Jadi berbeda dengan farmakologi yang didasarkan pada uji klinis yang ketat gitu ya. Coba teman-teman cek tentang homeopati itu. Nah, ini sampai hari ini masih diyakini hanya sebagai pseudoscience. Nah, pertanyaannya begini loh, Pak Sanaha, kenapa kita harus membahas ini gitu, membahas pseudoscience dan sains? Bukankah kita sedang membahas epistemologi? Begini teman-teman, karena pseudoscience ini kan bukan hanya soal keyakinan pribadi ya. Jadi pseudoscience ini bisa berbahaya. Seperti tadi ya, yang saya sebutkan ada pengobatan alternatif dan sebagainya. Orang bisa mengalami disinformasi kesehatan. Misalnya orang kemudian bisa menolak vaksin karena dalam pseudoscience diklaim bahwa vaksin itu ada chipnya gitu misalnya. Iya kan, bahaya juga. Akibatnya kan penyakit yang harusnya bisa dicegah justru akan kembali terjadi. Dan kadang-kadang pseudoscience ini sering dimanfaatkan untuk di luar bidang medis ya, misalnya untuk penipuan. Baik itu penipuan finansial, uang, misalnya gini. Orang menjual produk-produk kesehatan, produk-produk tertentu yang tidak punya dasar ilmiah. Nah, memang ungkapannya seolah-olah ilmiah dengan istilah-istilah teknis, tapi tidak teruji di laboratorium.
Dan lebih jauh lagi, ketika masyarakat lebih percaya pada teori-teori pseudoscience atau konspirasi basisnya biasanya, ketimbang penelitian ilmiah, ya bahaya, nanti kebijakan publik pun bisa terganggu dengan itu. Bisa juga kebijakan publik demi melayani masyarakat yang tertipu oleh pseudoscience, maka kebijakan yang dihasilkan oleh negara juga kebijakan yang pseudo gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara kita membedakan sains dan pseudoscience? Ya, salah satu caranya adalah dengan menggunakan semacam pemeriksaan ilmiah atau buat semacam checklist ilmiah. Misalnya checklist pertamanya kita harus bertanya apakah klaim tertentu itu bisa diuji secara empiris tidak? Apakah bisa dibantah tidak? Bisa nggak ditemukan kesalahannya? Dan apakah teori tertentu itu yang atau klaim tertentu itu memang sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah atau belum? Atau dia memberikan deskripsi metode penelitian yang jelas dan transparan tidak? Kemudian hasilnya bisa nggak direplikasi? Jika ternyata jawabannya tidak, besar kemungkinan kita sedang berhadapan dengan pseudoscience. Dengan demikian teman-teman, kita bisa melihat bahwa inti dari sains atau ilmu pengetahuan itu sebenarnya pada keterbukaannya, kerendah hatiannya untuk dikritik, untuk diuji kembali, untuk diragukan. Mengapa? Karena komitmen dalam ilmu pengetahuan itu adalah perkara data dan bukti. Sedangkan kalau pseudoscience itu lebih menumpukan dirinya pada keyakinan, pada retorika, dan pengalaman pribadi yang nggak bisa diverifikasi. Nah, saya pikir cukup untuk sekian pembahasan kita tentang sains dan pseudoscience. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan, pernahkah teman-teman menjumpai klaim-klaim yang seolah-olah ilmiah, terdengarnya ilmiah, terlihatnya ilmiah, terbacanya ilmiah, tetapi ternyata tidak memenuhi standar sains. Dan ketika teman-teman berhadapan dengan itu, di masa mendatang teman-teman sudah tahu bagaimana harus bersikap. Terima kasih dan tetap berpikir kritis.